Mungkin sebagian isi dari konten ini menjadi berbahaya ketika dipublikasi, ya karena kemungkinan mengandung unsur ujaran kebencian. Tapi sejujurnya ini adalah pembalasan untuk para konten kreator yang baru memulai atau yang sudah berkarya sebagai konten kreator di dunia maya, di platform manapun, TikTok, YouTube, Instagram, atau Facebook. Jangan ditiru. Adegan ini berbahaya dan kata-kata dalam konten ini sangat tajam. Jadi untuk itu harap memaklumi karena ini merupakan suatu pembalasan. Jadi kadang-kadang pembalasan itu menjadi lucu ketika Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita cerita-cerita tentang berkah di Ramadan. Dua konten kemarin awal Ramadan dan sebelum Ramadan meledak. View-nya di 1 jam pertama 2 jutaan. Nah sekarang sudah masih terus ditonton sama orang-orang. Aduh, jadi kasus seorang pelancong turis asal negeri jiran Malaysia belum jelas sampai saat ini, masih misterius siapakah Intan Nurliana yang sebenarnya. Netizen Indonesia makin penasaran dan pengen tahu sesegera mungkin siapakah sosok Intan Nurliana itu. Di channel Deddy Sapa Teman kita hari ini akan lebih pedas. Kira-kira teman-teman kalau punya ibu ya, ibunya dihina oleh orang lain, kira-kira marah nggak? Pasti marah kan? Marahnya gimana? Marah besar? Atau gimana? Lah terus gimana? Diam saja, membalas, atau mencari cara gimana membalasnya? Kalau cara membalasnya disantet, kayak sudah nggak ini ya, zaman semakin modern, kita balas juga. Kalau dihinanya di sosial media, kita balas di sosial media. Begitu kata netizen. Ini semuanya kata netizen. Apa benar? Benar kata netizen begitu? Aduh, jadi takut ini menyebarkan fitnah di Ramadan. Takut juga dikejar-kejar sama polisi di Raja Malaysia nanti. Atau nanti nggak dimonetize sama YouTube karena kantor YouTube Asia Pasifik kan ada di sana, di negeri mereka. Halah, nggak usah takut. NKRI harga mati. Kira-kira kalau ibu kalian dihina oleh orang lain, marah nggak? Jelas marah. Ibu pertiwi kita dihina, diinjak-injak, dikasih rating 0. Ibu kota negara dibuat seperti itu. Pastilah netizen Indonesia murka, akan menjadi monster dan berapi-api di belakangnya. Nah, sekarang kita akan melihat gimana komentar dan rasa penasaran netizen Indonesia tentang si oknum turis pelancong dari Malaysia yang menghina ibu kota negara kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak istighfar om, ini Ramadan. Itu pesan-pesannya. Aduh, Intan, kasusmu kok jadi begini. Pelik ya. Teman-teman mau tahu nggak hinaan paling kasar oleh netizen Indonesia? Ini jadi lucu karena ya harusnya cari tahu yang sebenarnya. Tapi kalau beropini sendiri, menerka-nerka, ya itu akibat dari diamnya si oknum ini. Coba dia nampakin diri. Kalau akun TikTok, akun sosial medianya sudah di-ban ya kan bisa buat lagi dan klarifikasi, minta maaf sesungguh-sungguh dengan kesungguhan hati, meminta maaf, ya kita terima. Ini hilang entah kemana dan netizen Indonesia semakin berkoar-koar dan murka. Begini kata-katanya, itu si perempuan itu Intan Nurliana namanya, dari Malaysia, mengaku turis atau pelancong itu.
Sebenarnya dia turis atau apa? Jangan-jangan dia pelacur miskin dari Malaysia. Masa tempat-tempat yang berbau sampah, yang banyak tikusnya dia pergi kunjungi? Kuliner, makanan-makanan semuanya dicaci. Segala macam tempat yang dikunjunginya dihina. Cuman salah satu yang dia puji, abang sopir, driver online, dia sanjung-sanjung dan puji. Itu apa ya namanya? Jadi netizen Indonesia berpikiran jangan-jangan benar dia perempuan bina dari negaranya sana. Sama sopir dia genit, ganjeng, kegatalan. Dasar wanita bina. Kuliner, makanan semuanya dihina. Tempat-tempat di Jakarta semuanya dia hina. Jadi kalau kita netizen Indonesia jangan pelan kalau menanggapi hal begini, keras. Itu pelacur miskin dari Malaysia. Masa ibu kota negara kita dihina sebegitunya? Dikasih rating 0. Jangan-jangan dia datang ke sini untuk cari om-om yang berkantong tebal, hidung belang. Buktinya sama sopir taksi online dia genit. Dasar perempuan gatal. Itu kan? Itu baru hinaan. Itu baru pembalasan hinaan netizen Indonesia tanpa banding.